Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nurjana Renhawat, calon guru penggerak angkatan 9 Kota Tual, asal sekolah SMP Negeri 6 Tual. Pada kesempatan kali ini saya bersama dengan kepala sekolah SMP Negeri 6 Tual untuk melakukan wawancara terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin dalam modul 3.1. Selamat mengikuti. Assalamualaikum, selamat siang Pak. Selamat siang. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Saya akan memberikan wawancara sedikit dengan Bapak terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Terima kasih. Sebelum Ibu menyampaikan wawancara, saya kepala sekolah SMP Negeri 6 Kota Tual yang punya tugas untuk memberikan jawaban terhadap apa yang diwawancarai oleh guru calon penggerak yang nantinya akan disampaikan pada pelaksanaan proses itu dipersilakan. Terima kasih Pak. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama ini, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau juga moral Pak? Terima kasih. Permasalahan ini tidak terlepas daripada kehidupan pelaksanaan proses dalam suatu kegiatan pendidikan. Untuk itu, untuk mengidentifikasi permasalahan ini diperlukan kerjasama antara yang berkepentingan, pertama siswa, kemudian guru, terutama guru wali kelas, kemudian orang tua dari yang bersangkutan kalau memang permasalahan pada siswa tertentu, kemudian lingkungan masyarakat di mana siswa itu berada. Baik Pak. Terus bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kewajaran? Dari permasalahan ini karena dua kepentingan yang mempunyai keadaan yang sama, maka kita tetap melaksanakan keputusan berdasarkan kepentingan moral yang sesuai dengan etikanya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Yang pertama, langkah yang pertama adalah mengidentifikasi siswa yang bermasalah, kemudian mengundang orang tua dengan surat undangan. Setelah menunggu undangan ini, maka kita menyampaikan permasalahan kepada orang tua, kemudian membahas bersama-sama permasalahan yang dilakukan, kemudian kita berusaha untuk mengambil keputusan yang menyenangkan bagi kita semua. Baik. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambil keputusan pada kasus-kasus dilema? Hal yang paling efektif untuk mengambil satu keputusan ini perlu ada kerjasama, terutama guru yang wali kelasnya, kemudian penyusuan dan melibatkan orang tua. Yang berikut Pak, apakah memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalani? Baik, permasalahan ini kadang sekali baru terjadi di sekolah, sehingga apabila terjadi permasalahan maka kepala sekolah memberikan tugas kepada guru atau wali kelasnya atau siswaan untuk menyelesaikan. Tetapi apabila diperlukan turut serta kepala sekolah, maka kepala sekolah diminta untuk mengambil keputusan untuk menyelesaikan permasalahan pada saat itu juga. Yang berikut, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus ini? Terima kasih. Yang ini yang paling penting di sini adalah yang membantu menyelesaikan permasalahan ini adalah
wali kelasnya, kemudian kesiswaan daripada sekolah di sini. Baik. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dalam pengalaman Bapak mengambil keputusan di P3? Pembelajaran yang dapat diperoleh atau dipetik dari permasalahan ini adalah untuk menyelesaikan suatu permasalahan harus ada kerjasama antara semua yang berkepentingan. Baik, terima kasih Pak atas waktunya, telah meluangkan waktu untuk kita melakukan sesi wawancara ini. Dan terima kasih juga atas apa yang sudah Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Dan ke depan sekolah kita lebih baik lagi Pak. Terima kasih. Terima kasih guru dan sudah melaksanakan tugas yang baik. Mudah-mudahan segera selesai dan mengimplementasikan dalam proses pembelajaran di sekolah ini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya bersama dengan Pak Kepala Sekolah SD 18 Tual. Pada kesempatan ini saya akan melakukan wawancara terkait dengan pengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin di SD Negeri 18 Tual. Maaf ya Pak, saya mengganggu waktunya sedikit untuk melakukan wawancara. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama itu selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kebutuhan moral, Pak? Baik, terima kasih. Terkait dengan mengidentifikasi dilematika. Jadi dilematika merupakan situasi yang terjadi di sekolah, maka sebagai pimpinan memilih antara dua pilihan, yaitu kedua pilihan secara moral benar tetapi terjadi, tetapi bertentangan. Sedangkan kedudukan moral, situasi yang terjadi ketika pimpinan harus membuat keputusan antara benar atau salah. Jika kasus tersebut merupakan dilematika, maka sebelum mengambil keputusan saya harus mengambil atau menganalisa keputusan berdasarkan langkah pengambilan dan penelitian keputusan. Jika kasus tersebut merupakan buntutan moral, maka saya harus bersikap tegas, yaitu berpihak kepada kebenaran. Bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebenaran? Baik, terima kasih. Untuk mengambil keputusan di sekolah, terutama di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Pertama-tama kami harus melihat atau mempelajari bentuk kasus. Jika kasus tersebut mudah, maka saya dapat memutuskan dengan baik dan bijaksana. Tetapi jika kasus tersebut dianggap sulit, maka langkah yang kami ambil terlebih dahulu kami koordinasi dengan pihak terkait, yaitu kepala guru, sekolah, komite sekolah, dan orang yang dapat sama-sama kami menyelesaikan kasus tersebut. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Nah, baik, langkah-langkah atau prosedur yang kami lakukan selama ini itu sering kami jalankan, yaitu langkah-langkah yang saya ambil selama ini
menyelesaikan suatu kasus atau permasalahan di SD Negeri 18 Tuan ini seperti permasalahan di atas, yaitu di pertanyaan nomor 2, yaitu ada 2 langkah, diantaranya permasalahannya atau kasusnya ringan atau berat. Dari 2 langkah tersebut, maka penyelesaian harus melalui prosedur-prosedurnya, yaitu penyelesaian oleh pihak sekolah jika kasus itu ringan. Jika kasusnya berat, maka kami libatkan unsur-unsur atau komponen-komponen yang terkait. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema? Baik, terima kasih. Hal-hal yang selama ini dianggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilematika, maka saya memang berkoordinasi kepada para guru sebelum memutuskan kasus tersebut. Dan kami pihak sekolah tetap menjadwalkan untuk menghadirkan komite orang tua dan orang lain yang bisa bersama-sama untuk memutuskan kasus yang terjadi. Apakah Bapak memiliki sebuah kata-kata atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan? Bentuk atau prosedur seperti apa yang dipakai? Baik, prosedur yang kami gunakan selama ini sebagaimana yang saya jelaskan di atas, bahwa setiap kasus dilematika, setiap pengambil keputusan, kami selalu melihat ke bentuk kasus. Jika kasus itu mudah atau ringan, kami menyelesaikan di tempat atau di sekolah. Tetapi jika kasus berat, maka harus dijadwalkan untuk mengundang orang-orang atau komponen yang saya sebutkan di sini untuk menyelesaikan bersama. Adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema? Terima kasih. Ada faktor-faktor yang mempermudah saya. Saya sering meminta petunjuk dari senior-senior saya, guru-guru saya, para kepala-kepala sekolah yang sudah pernah bakti. Selain itu, sering saya meminta petunjuk dari orang-orang atau masyarakat yang dianggap mampu dalam menyelesaikan kasus atau permasalahan di dalam. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dalam pengalaman Bapak mengambil keputusan? Baik, terima kasih. Pengalaman yang dapat saya petik selama setiap mengambil keputusan pada kasus dilematika, pertama, semakin banyak permasalahan yang saya hadapi, semakin banyak pengalaman. Yang kedua, setiap mengambil keputusan di kasus dilematika, saya selalu mengedepankan musyawarah baik di kalangan sekolah maupun dengan komponen-komponen lain di luar sekolah. Demikian, terima kasih Ibu Guru. Mungkin itulah hasil diskusi dari saya kepada sekolah dasar Negeri 16 Tuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas meluangkan waktu dalam sesi wawancara kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak ini menjadi pelajaran bagi saya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Amin, semoga sukses.